Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada supaya kita bisa kenal dengannya. Bukan karena Allah membutuhkan apapun dari kita. Maka kita mempelajari ilmu ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita bisa menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Apapun ilmu itu, selama dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu itu dikategorikan bermanfaat. Sebaliknya, meskipun casingnya ilmu agama, tapi justru membuat kita jauh dari Allah, maka artinya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Kita kenal yang namanya sifat wajib 20, yaitu atribut sifat ketuhanan yang pasti ada pada zat Tuhan. Jadi sifat 20 itu apa? Atribut yang pasti ada pada zat Tuhan. Kalau sifat-sifat tersebut tidak ada pada satu zat, maka pasti bukan Tuhan. Jadi sifat wajib 20 itu adalah penjelasan tentang karakteristik ketuhanan yang dengannya kita bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang bukan. Membuat kita sebagai orang beriman percaya diri di dalam menjalankan semua perintah agama karena kita yakin yang memerintahkan itu benar. Orang Kristen juga punya Tuhan. Orang Hindu Buddha punya Tuhan. Lantas apa yang membedakan Tuhan orang Islam dengan Tuhan selain non-Islam? Bahkan Tuhannya Islam ahlu sunnah wal jamaah dengan Islam yang lain. Jawabannya salah satunya ada pada sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah qudrah iradah, ilmun hayat sama basar kalam qadiran, muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Beb, sifat Allah kok cuma 20? Padahal namanya saja yang diperkenalkan 99. Korupsinya banyak amat, Bib. Terus pernah nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat 20 ini? Ini pertanyaan pasti akan diajukan kepada kita untuk meragukan akidah yang benar. Caranya adalah seolah-olah apa-apa yang tidak secara langsung disampaikan oleh Rasul maka pasti salah. Contohnya sudah banyak kita lihat. Maulid Nabi alasannya karena Nabi Muhammad SAW tidak memperingati hari ulang tahunnya sendiri. Nabi narsis amat. Teleponin teman-temannya, "Hello guys, ayo kita kumpul rayain ulang tahun gua." Emang Nabi narsis begitu? Nah, kita jadi umatnya yang harus tahu diri. Al-Quran, Anda harus tahu, sebelum datangnya zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak dibukukan.
ke dalam satu mushaf. Tapi begitu para hufaz, orang-orang yang hafiz Quran meninggal di perang Yamamah, perang melawan kelompok Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi, maka Sayyidina Umar bin Khattab memberikan saran untuk mengumpulkan Al-Quran. Ketika Sayyidina Umar itu mengatakan hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar menolak. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah bikin. Sampai 3 kali akhirnya diterima. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa inovasi itu tidak selamanya buruk. Ada inovasi yang baik yang kata Imam Syafi'i adalah inovasi yang bertautan, inovasi yang ditopang, inovasi yang dinaungi oleh Al-Quran, Sunnah, kesepakatan para ulama, dan juga riwayat dari para sahabat. Itu namanya inovasi yang baik. Ada inovasi yang nggak baik, yaitu yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, konsensus kesepakatan para ulama, dan juga riwayat dari para sahabat. Sifat 20 ini sama seperti istilah yang Anda ketahui sebagai halal, haram, sunnah, mubah, makruh. Di zaman Nabi pembagian istilah di dalam hukum fikih ini makruh, mubah, atau dalam ilmu hadis, hadis sahih, nggak ada di zaman Rasul. Tapi istilah tersebut kemudian menjadi identitas bagi umat Islam, karena memang tanpa istilah-istilah tersebut kita tidak bisa memahami Islam secara utuh. Emangnya di zaman Nabi ada idgham? Ada, tapi tidak ada istilah idgham. Di zaman Nabi tidak ada namanya istilah iqlab, tapi cara bacanya ada. Pendeknya sifat 20 memang secara tekstual tidak serta-merta semuanya ada di dalam teks Quran dan hadis secara tekstual. Misalkan kidam, secara tekstual itu enggak tertulis kidam. Tapi makna dari kidam yaitu zat yang tidak memiliki awal dan pasti mendahului segalanya, itu ada di dalam Al-Quran. Huwal awwalu, Allah itu yang pertama. Namanya yang pertama tidak mungkin didahului oleh apapun. Kita yang awam begini, kalau disuruh meneliti langsung dari Al-Quran pasti akan sulit, pasti akan kelimpungan. Makanya akhirnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengompilasikan yang dinamakan sebagai akidah 50. Apa itu akidah 50? Yang pertama, 20 sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, 20 sifat mustahil bagi Allah. 20 tambah 20, 40. Yang ketiga, sifat wajib bagi para nabi ada 4. Sifat mustahil bagi para nabi dan rasul ada 4. 40 ditambah 8, 48. Sisa 2, yaitu sifat jais atau hal-hal yang boleh dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. 2, jais bagi Allah 1, jais bagi Rasul 2. 20 tambah 20, 40, ditambah 4 ditambah 4, jadi 48 ditambah 2, 50. Inilah akidah 50 Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Anda semua harus paham. Kita sampai kepada sifat Al-Wahdaniyah. Wujud artinya Allah itu eksis. Kidam artinya Allah mendahului segala sesuatu. Allah ada sebelum adanya arsy. Setelah adanya arsy, Allah juga tidak berpindah ke arsy kayak anak kos ntar jadinya. Kalau Tuhannya pindah-pindah, nanti kayak orang baru nikah pindah rumah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tetap pada keadaan yang sempurna. Saya mau tanya sekarang. Ketika seseorang berada di titik sempurna, kira-kira dia mau pindah enggak? Enggak.
Kalau dia pindah, keadaannya adalah dia mencari sesuatu yang lebih sempurna atau mencari sesuatu yang kurang sempurna. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah eksis tanpa tempat, tanpa waktu, dipaksa harus ada tempatnya, artinya kemungkinannya cuma dua. Allah belum sempurna atau Allah menginginkan ketidaksempurnaan, dan kedua-duanya mustahil. Namanya Tuhan itu, sahabat-sahabatku, tidak mungkin berubah. Tuhan itu tidak mungkin berubah. Yang berubah itu mantan. Kalau mantan itu pasti berubah. Tapi Allah tidak mungkin berubah. Kidam bako, Tuhan itu kekal. Karena kalau nggak kekal, tidak mungkin menjadi Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan, mati. Nabi Isa bukan Tuhan, wafat. Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan, wafat. Maka sesuatu yang merasakan ketiadaan tidak mungkin jadi Tuhan. Wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadits, artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Totally different. Tidak ada satupun ya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Kalau misalkan keserupaan itu diindikasikan oleh sebagian orang, misal ya, kata kuat, Allah disifati dengan al-quwwah. Allah punya power. Lantas makhluk juga disifati juga punya kuat, al-quwwah, yang artinya power. Tolong diperhatikan. Ini letak kesamaannya hanya pada huruf. Indah ya. Keindahan pada makhluk itu letak kesamaannya. Kalau kita bilang Allah indah, makhluk indah, hanya pada hurufnya saja. I, N, D, A, T. Dalam bahasa Arab disebut jamal. Manusia makhluk punya kemampuan, dalam bahasa Arab disebut qudrah. Tapi kesamaan itu hanya sebatas huruf. Tidak pernah ada kesamaan dan keserupaan dari hakikat sifat itu. Contoh masalah kekuatan. Manusia dikatakan punya kekuatan hadirai. Coba suruh ngangkat Masjid Asyari misalkan, nggak bisa, berarti lemah. Ada orang yang kaya, coba disuruh kasih makan ikan paus 1 tahun aja, pasti nggak sanggup. Itu membuktikan bahwasannya perbedaan itu sangat mendasar antara Tuhan dengan makhluknya. Itu yang dinamakan para ulama al-mukhalafatu lil hawadits. Artinya Allah itu pasti beda 100% dengan makhluk. Yang Anda lihat ada pada diri Anda itu nggak mungkin ada sama Allah. Saya mau tanya, antum punya atas sama bawah? Punya. Kanan kiri? Punya. Warna? Punya. Berat? Punya. Pernah nggak ada, kemudian jadi ada. Menempati ruang, menempati waktu. Gampangnya Allah nggak begitu. Apapun yang kita lihat ada pada diri kita, semuanya tidak mungkin disamakan dengan Allah. Dan barang siapa menyamakan dirinya dengan Allah, maka sudah jatuh ke dalam tasbih. Tasbih artinya bukan tasbih. Kalau tasbih ini tasbih, itu pakai shin, tasbih. Kalau ini pakai sin dan ha, tasbih. Tasbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang yang dengan sengaja menyerupakan Allah dengan makhluk, meskipun dia bersyahadat, kata para ulama termasuk ahli bid'ah.
Kata para ulama termasuk ahli bid'ah. Kenapa? Karena menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu tidak membutuhkan apapun. Ada orang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Antum bertempat, saya bertempat. Cuma beda posisinya saja dengan Allah. Itu artinya kita menyerupakan Allah dengan diri kita. Oh, sama-sama ada tempatnya. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Maka akhirnya orang-orang yang punya pemahaman Allah ada di atas, gitu kan? Mereka mencari satu cara supaya ada pembenaran. Akhirnya mereka mengatakan ada yang disebut sebagai al-makan al-adami. Satu tempat, tapi tempat itu ketiadaan. Ya, tempat ketiadaannya tiada. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kana Allah Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah itu ada dan eksis tanpa segala sesuatu apapun. Ini tauhid yang benar. Kita sampai kepada sifat keenam. Kita sampai kepada sifat keenam, yaitu sifat al-wahdaniyah. Allah itu esa. Maksud daripada sifat al-wahdaniyah adalah ketidakberbilangan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya. Waktu saya di Australia ditanya sama seorang laki-laki, kita buka masjid pertama kali. Itu terjadi di 2014, the first national open mosque. Jadi masjid kita buka, itu orang non-muslim boleh masuk. Ada hijab apa ya, kayak hijab vest gitulah. Jadi orang-orang muslim boleh itu boleh pakai hijab, nyobain di foto. Ada loh yang masuk Islam gara-gara itu. Akhirnya tibalah sesi tanya jawab. Di situ ada pastor, ada suster, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, ada wali kota Newcastle waktu itu. Anak muda ini nanya, dia penasaran kenapa ya? Karena waktu 2014 mungkin antum belum ngeh ya 2014 antum ya. Apa yang terjadi di 2014? ISIS itu yang terjadi. Antum nggak ngerasain jadi minoritas? Pernah nggak ngerasain dilempar keluar sama non muslim? Pernah nggak ngerasain kepala babi dipotong, ditaruh di mihrab? Pernah nggak ngerasain di demo gara-gara antum mau bikin masjid? Pernah nggak antum dilihat dengan pandangan mata yang betul-betul seolah-olah menghinakan antum dari ujung kepala sampai ujung kaki? Pernah nggak antum diajak salaman tapi bukan tujuan berkawan, untuk menyakiti tangan antum? Kami pernah merasakan itu. Dan itu perjuangan untuk menjelaskan Islam di tengah mayoritas orang non-muslim yang waktu itu terkena fitnah yang dibuat oleh tangan-tangan jahat seolah-olah Islam itu radikal. Akhirnya masjid kami buka. Kami bikin stand sate, ada makanan Indonesia, ada makanan Pakistan, ada makanan Turki, ada makanan India, semua itu kami bikin. Dan akhirnya setelah terjadi tanya jawab, kebetulan saya yang diminta untuk jawab. Maka ada seorang pemuda nanya, apa bedanya Yesus di dalam agama Islam dengan Yesus di dalam agama Kristen? Lihat ya. Oh, kita punya kesepakatan. Saya nanya, Yesus punya darah? Iya. Punya tulang? Iya. Punya daging? Iya. Punya kulit? Iya. Punya atas? Iya. Punya bawah? Iya. Punya kanan? Iya. Punya kiri? Iya. Punya warna? Iya. Darah itu membutuhkan kepada daging, daging membutuhkan kepada tulang, tulang membutuhkan kepada kulit. Untuk bisa ada
munafik. Islam konsep agamanya tak begitu. Kenapa? Saking ini logika, sesuatu yang membutuhkan tidak mungkin bisa jadi Tuhan. Allah itu satu dalam zatnya. Tauhid satu, mentauhidkan zat Allah, artinya Allah tidak berbilang ataupun tersusun. Dua, mentauhidkan sifatnya, artinya Allah hanya memiliki misalkan satu kudrah. Kudrah itu artinya kuasa, bukan dua atau lebih. Yang ketiga, tauhid af'al, artinya perbuatan Allah mutlak. Tidak ada di alam semesta ini yang terjadi melainkan itu semua kreasinya Allah. Ini tauhid. Oh, tauhid ada tiga. Satu, bukan tauhid asma wa sifat rububiyah, bukan. Tauhid itu komponennya tiga. Satu, mentauhidkan zat Allah, artinya Allah tidak tersusun dan tidak berbilang. Dua, mentauhidkan sifat Allah, artinya sifat Allah hanya terdiri dari satu saja. Satu kudrah, satu irodah, satu wujud, satu qidam, itu sifat. Tauhid af'al, oh iya, artinya tidak ada hakikatnya yang menyaingi Allah dalam perbuatan. Semua ini adalah ciptaannya Allah. Baik. Contoh. Kenapa kok? Dan ini dari mana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak berbilang dan tidak tersusun? Qul huwallahu ahad. Saya mau tanya sekarang, tolong ada jawab. Apa esensi dari penghalangan Rasulullah SAW dan seluruh nabi kepada setiap umatnya untuk menyembah berhala? Apa sebabnya dilarang menyembah berhala? Ada yang tahu? Mas Aryo mau jawab? Apa alasannya? Kenapa Nabi melarang kita menyembah berhala? Apa alasannya? Karena tidak bisa membuat suatu apapun. Dan itu ini. Kenapa berhala itu dilarang disembah? Karena berhala dengan yang menyembahnya sama-sama ada unsur tersusunnya, sama-sama berbilang. Dan yang paling aneh adalah orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang membuat berhala tersebut. Kalau kita bisa jalan-jalan ke masa lalu, kita ketemu sama Abu Jahal, ente paham nggak sih kenapa ente dilarang menyembah? Bagaimana mungkin kamu menyembah sesuatu yang kamu ciptakan dengan tanganmu, padahal kamu lebih hebat dari sesuatu itu. Itu sebabnya diharamkan, itu sebabnya dilarang. Kenapa? Disebut jahiliyah, karena mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Mereka menganggap iPhone ini lebih hebat daripada Steve Jobs. Hebat mana Steve Jobs dengan handphone? Steve Jobs, tanpa ada Steve Jobs, tidak ada itu. Jadi agama Islam itu apa? Inflating the logic, mengangkat tingkat intelektualitas manusia pada saat itu yang tidak mau berpikir secara baik. Diajak berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ila jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan? Wa ila al-ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihampar? Kalau handphone saja ada yang bikin, tisu saja ada yang bikin, apalagi langit, gunung, dan sekarang mungkin ada yang membingungkan, apa bedanya zat dengan sifat? Oke, saya tulis saja. Setiap
Baik. Kira-kira kalau ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, saya punya Tuhan, Tuhan saya lemah. Lemah ini sifat atau zat? Sifat. Kira-kira pantas nggak Tuhan punya sifat lemah? Tidak pantas. Orang Muslim mengatakan, contoh orang Kristen, Tuhan itu dibagi tiga, satu sama dengan tiga, berbilangan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak. Kalau ibu masuk sama bapak itu berantem kan? Tidak mungkin alam semesta ini bisa terjadi kalau ada dua nakoda di dalam satu bapak. Yang namanya sifat itu pasti mengikuti setiap zat. Contoh manusia. Manusia itu punya sifat apa? Berubah. Kemudian punya tinggi, punya tangan, punya kaki, punya warna, dan lain-lain. Tapi yang namanya ketampanan, kecantikan itu bukan zatnya, itu sifatnya. Mas Aryo sifatnya apa? Baik. Tapi baik itu bukan Mas Aryo-nya. Batu itu sifatnya apa? Keras. Kalau nggak keras berarti bukan batu. Meskipun dikasih nama batu. Handphone ini keras. Itu namanya sifat, zatnya handphone, tapi sifatnya keras. Allah Subhanahu wa taala zatnya satu, sifatnya banyak. Jadi jangan sampai kita terjerembab di dalam pemahaman yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersusun. Ada yang mengatakan Allah punya tangan, terus kakinya Allah itu diletakkan di atas neraka sehingga neraka menjadi sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam turun dari langit dunia. Kemudian mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala naik lagi ke atas arsy, turun lagi, naik turun. Saya bingung pakai lift apa enggak itu naik turunnya. Jadi jangan sampai kita terjerembab di dalam pemikiran yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian yang ketujuh, al-qudrah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Artinya kemampuan, kekuasaan. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dim. Artinya Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan untuk membuat sesuatu itu ada dan tiada. Sebagaimana Allah bisa memberikan, Allah juga bisa mengambil. Sebagaimana Allah bisa mengambil, Allah bisa memberikan. Itu harus kita yakinin. Supaya apa? Ketika kita diberikan sama Allah, kita jangan sombong. Ketika kita tidak diberikan sesuatu oleh Allah, kita jangan putus asa. Oh iya, Allah sempat memberikan saya kekayaan. Berarti Allah bisa mengambilnya. Oh iya, Allah bisa memberikan saya kemiskinan, Allah juga berarti bisa menghilangkannya. Itu namanya sifat kudrah. Tapi kudrahnya Allah ini hanya berkaitan dengan makhluk. Itu catatan penting. Kudrahnya Allah tidak pernah berkaitan dengan zatnya. Misal, ada orang mengatakan kalau Allah mau, Allah bisa berubah jadi anak-anak. Itu nggak mungkin. Kalau Allah berkuasa, berkehendak, berarti Allah bisa dong berubah jadi perempuan. Itu nggak mungkin. Karena perempuan itu punya kekurangan. Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang nggak bisa dia angkat? Itu juga nggak mungkin atau mustahil. Kenapa? Ya karena sesuatu yang diciptakan Allah pasti bisa diangkat sama Allah. Jadi orang-orang ateis pinter mainin logikanya itu. Orang kalau nggak pandai di dalam menjawab, dia akan masuk ke dalam logikanya. Orang ateis itu. Katanya Tuhan kamu mampu. Ya kalau Tuhan itu mampu berarti dia mampu nggak kira-kira menciptakan sesuatu yang dia nggak bisa angkat. Oh berarti Tuhan kamu nggak mampu. Atau pemahaman yang terbalik lagi. Oh Allah kan maha berkuasa. Bisa saja dong Allah itu turun ke bumi, naik lagi ke langit. Bisa saja Allah itu berubah dari besar menjadi kecil.
Karena kata Rasulullah SAW, kita di bumi ini di atasnya ada 7 lapis langit. 7 lapis langit di atasnya ada kursi, di atas kursi ada arsy. 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang tandus. Dan kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti cincin dilemparkan ke padang tandus. Kalau ada orang mengatakan Allah itu badannya ada di arsy, kakinya ada di kursi, itu artinya orang tersebut mengatakan badan Allah gede, kakinya sekecil cincin. Ada pemahaman yang seperti itu. Dan itu sangat berbahaya. Tapi ya, anak-anak ya terutama akan lebih mudah didoktrin. Tuhan itu ada di mana? Ada di atas. Tuhan punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Punya wajah, tapi tidak seperti wajah kita. Saya pernah waktu berdebat dengan salah seorang yang seperti itu, lagi S2 kita, di depan Dr. Ahsin Sakho. Saya ilustrasikan, saya keluar dari ruangan diskusi. Tiba-tiba saya julurkan tangan saya. Anda lihat tangan saya? Lihat. Oke. Kalau Anda asumsikan Tuhan itu punya tangan, Anda asumsikan Tuhan itu punya wajah, Anda asumsikan Tuhan itu punya kaki, berfisik, mohon maaf. Lantas apakah Anda tidak membayangkan apakah Tuhan itu punya jenis kelamin? Ini pemahaman yang sangat berbahaya, yang rata-rata orang tidak sadar bisa-bisa masuk. Kadang-kadang ada orang sholat bayangin kaligrafinya Allah. Siapa yang suka begitu? Merem. Yang dibayangin tulisan Allah. Ada yang membayangkan ketika dia lagi sholat, membayangkan kalau Tuhannya itu ya sesosok yang sangat besar. Dan ada ustadz yang memproklamirkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saking besarnya tidak kelihatan. Ukurannya itu sangat besar. Tetap saja kalau punya ukuran berarti punya batas. Dan memang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terbatas dari arah bawah. Allah ini terbatas dari arah bawah. Bawahnya itu arsy. Nah, kalau terbatas dari arah bawah berarti sama dengan kita. Sementara Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi jangan kita serupakan Allah dengan makhluk. Nah, kembali kepada sifat qudrah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menciptakan dan mampu untuk menghilangkan. Jangan sampai ada pikiran saya akan terus keadaannya seperti ini, Covid ini nggak mungkin hilang. Sangat mungkin bagi Allah untuk menghilangkan. Yang kedelapan, al-iradah, yaitu keinginan. Wahiyya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Artinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa menjadikan antum tinggi dan pendek, menjadikan antum besar dan kecil, kaya dan miskin. Itu semua sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang terjadi pasti itu keinginan Allah. Pasti. Itu tauhid. Bib, lantas di mana letak tanggung jawab manusia kalau memang semuanya Allah yang bikin? Letak tanggung jawab manusia di sini adalah karena dia memiliki akal sehat. Dengan akal sehatnya tersebut dia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dia punya perasaan, dia punya akal budi. Contoh, ini air bukan milik saya. Saya diberikan pengetahuan oleh Allah bahwasanya air ini bukan milik saya. Lantas saya bisa mengambil air ini ataupun saya tinggalkan air ini. Itu dengan kesadaran. Nah, setiap orang yang melakukan satu kebaikan atau kejahatan dengan kesadaran, maka dia akan mendapatkan pahala ataupun dosa. Maka dia akan mendapatkan ganjaran ataupun siksa. Tergantung dengan tingkat kesadaran itu. Makanya anak kecil itu tidak akan disiksa. Karena kenapa? Dia tidak punya kesadaran yang sempurna dan belum balik. Orang gila itu tidak akan disiksa meskipun dia membunuh, karena dia tidak punya kesadaran dan belum balik. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan kalau ada orang kafir di zaman ini pun, di zaman seperti ini,
tapi belum mendapatkan informasi tentang agama Islam, kalau mati dia insya Allah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada dakwah yang sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami mengadab suatu kaum melainkan kami terlebih dahulu mengutus seorang utusan. Jadi nggak bisa antum, katakanlah di sini hikmahnya, ngejek pelaku maksiat tapi antum nggak pernah dakwahin dia. Antum nggak pernah ngenalin dia sama Rasulullah. Saya baru pulang kemarin itu dari Jember. Dari Jember saya mampir ke Surabaya. Ketemu sama seorang anak muda. 20 sekian tahun. Tampan luar biasa. Tapi dia mengatakan saya tidak peduli kepada Tuhan dan agama. Lalu saya bilang, saya jauh-jauh dari Jakarta hanya ingin ketemu Anda. Apa sebabnya kok Anda ini jadi tidak percaya sama agama? Itu habis sholat maghrib posisinya. Habis sholat maghrib berjamaah dengan saya. Saya ajak sholat maghrib ya sholat. Apa alasannya? Ayo cerita. Dia bilang apa? Saya sering dibully oleh orang yang beragama Islam. Karena saya masih keturunan Tionghoa. Jadi ada orang-orang yang KTP-nya Muslim, karena tidak merepresentasikan akhlaknya Rasulullah, akhirnya membuat orang yang sebenarnya Muslim malah jadi murtad. Makanya hati-hati kalau kita bersikap. Kita ini membawa ajarannya Rasul. Sikap kita itu akan dilihat oleh umat agama lain. Orang-orang yang ada di agama lain itu akan lebih respek kepada umat Islam kalau mereka pegang teguh ajarannya. Misal, waktu itu saya ke Pantai Indah Kapuk, mau makan seafood, telepon, Mbak, di sini ada yang jual bir nggak? Nggak ada katanya. Ada yang jual babi nggak? Nggak ada. Pakai mirin yang haram nggak? Nggak ada. Saya datang, udah booking tempat. Saya datang ke situ, saya lihat ternyata ada bir, ada minuman keras. Saya bilang, mohon maaf Mbak, padahal itu yang lain pakai jilbab loh. Yang lainin pakai jilbab. Mohon maaf Mbak, ini apa? Saya nggak jadi makan di sini Mbak, terima kasih. Jangan jual itu kita punya akidah dan keyakinan. Kenapa kok ada orang sampai murtad? Karena dia tidak punya keyakinan yang kuat bahwasanya Tuhannya itu benar. Bahkan saya pernah bilang sama orang tersebut yang dibully itu, saya bilang, kamu nggak bisa menghancurkan keyakinanmu kepada Allah semata-mata gara-gara hidupmu kurang baik. Masih banyak orang yang nasibnya itu tidak seberuntung kamu. Siapa yang memberikanmu tangan? Dia diam itu. Yang memberikanmu tangan siapa? Ada nggak di luar sana orang yang dilahirkan tanpa tangan? Seandainya cara berpikirnya itu seperti kamu, maka nggak ada yang beriman sama sekali. Seandainya kita keluar dari sini, kena musibah apapun itu tidak boleh merubah keyakinan kita kalau Allah itu Allah. Karena kita belajar ilmu tauhid untuk meneguhkan kita punya batin, sehingga nanti ketika sakaratul maut akidah kita nggak berubah. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang sholat, puasa, zakat, haji, matinya su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia meyakini Allah sebagai Tuhan yang salah. Mulutnya mengatakan Allah, batinnya lain. Misal, dia mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang tidak semestinya. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari janji, menimbulkan perasaan suuzon di dalam hatinya. Lukman Sardi, Anda silakan Google. Ini seorang artis yang murtad. Ada pengakuannya di gereja. Itu sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Anaknya Idris Sardi. Saya kaget ngelihatnya itu. Kenapa? Ya karena ketika ditanya kenapa kamu itu memeluk agama Kristen? Lihat, waktu itu saya sedang di rumah sakit.
Istri saya dirawat. Saya tidak punya biaya. Tidak ada yang membiayai saya. Tiba-tiba orang gereja datang. Tiba-tiba orang gereja datang mengatakan saya yang akan membiayai semua biaya perawatan istri kamu. Disitulah saya mengerti bahwa Yesus itu benar. Nggak ada hubungannya. Makanya aspek teologis ini, kita ngaji ini memang nggak boleh pakai perasaan. Kita harus pakai akal. Oh iya, Tuhan itu harus satu. Kenapa Tuhan itu harus satu? Kalau dua mesti berantem. Tuhan itu harus mampu. Kenapa? Kalau lemah nggak mungkin jadi Tuhan. Iblis itu sangat paham. Sampai-sampai iblis ngemis sama Allah. Wa bi'izzatika Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tolong Engkau akhirkan aku sampai hari kiamat datang. Iblis saja mengakui kalau dia tidak akan bisa bergerak tanpa izin Allah. Itu sedurhaka-durhakanya makhluk masih ngaku kalau nggak ada yang menggerakkan alam semesta ini selain Allah. Tanpa keinginan Allah kita nggak akan jadi orang beriman. Makanya sifat wajib bagi Allah apa? Punya keinginan. Kalau kita kaitkan dalam ilmu tasawuf, kenapa ya Bib doa saya nggak dikabulkan? Kata Imam Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhafid du'a mujiban liya'sika. Jangan sampai gara-gara kamu sudah bermunajat lantas doamu belum dikabulkan sama Allah, kamu mulai putus asa. Fahuwa dhamina laka fima yakhtaruhu li nafsika. Karena Allah menjamin bagimu apa yang Dia pilih untukmu. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan apa yang kamu pilih untukmu. Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah mau, bukan pada waktu yang kamu mau. Jadi kalau kita minta kepada Allah, kemudian ternyata permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, maka kita harus punya keyakinan Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ada orang murtad gara-gara bilang apa? Allah nih nggak adil. Mana sih Allah dalam keadaan saya begini? Nggak ada Allah itu. Kalau Allah itu ada, nggak mungkin keadaan saya sekarang begini. Ini anak remaja banyak yang seperti itu. Tahun 2013 saya diskusi dengan 20 orang. Rata-rata mereka orang Syiah. Ada seorang perempuan S2 waktu itu di UIN, Syarif Hidayatullah. Setelah diskusi dengan saya, tahu dia bilang apa? Kenapa ya saya baru mendengar perkataan ini sekarang? Ya mohon maaf, saya sendiri aja meskipun pakai jilbab, Tuhan aja saya masih meragukan. Jadi peperangan yang terjadi sekarang itu adalah peperangan akidah. Di mana cara untuk mendekonstruksi pemikiran umat Islam anak-anak mudanya dimulai dengan cara satu, menjauhkan mereka dari majelis ilmu. Dua, menjauhkan mereka dari masa lalunya. Apa masa lalunya? Antum punya masa lalu Rasulullah. Menjauhkan antum dari majelis ilmu, dari Rasulullah dan dari ulama. Sehingga ketika sebuah generasi itu terputus, dia tidak punya identitas. Ada orang mengatakan begini, hijab itu budaya Arab, ya. Pakai cadar itu budaya Arab. Anda tahu budaya Arab di zaman dulu? Budaya Arab di zaman dulu perempuan tawaf tidak pakai busana. Perempuan dijual belikan di pasar tidak pakai busana. Nabi Muhammad SAW datang mendobrak semua itu. Dipakaikan busana semua. Yang lucunya, yang mengatakan pakai jilbab itu budaya Arab, bergaya gaya orang Korea. Katanya harus bangga dengan identitas bangsa Coba ke kantor pakai koteka. Ada. Coba tantangin. Katanya kamu cinta dengan ini, cinta dengan budaya Indonesia. Coba kamu ke kantor itu tidak usah pakai kemeja. Itu budaya orang barat. Pakai dasi, itu budaya siapa? Orang barat. Perempuan pakai celana, itu budaya siapa? Orang barat. Budaya orang Indonesia perempuan pakai apa? Pakai kemben.
Coba suruh orang yang ngomong kayak gitu. Itu yang ngomong-ngomong hijab itu budaya Arab, rambutnya itu loh gaya orang Korea. Kalau foto gini-gini gitu kan. Katanya cinta, ya udah bawa parang, bawa tombak gitu loh ke kantor. Diajarin beradab dan beretika sama Rasul kok ndablek. Dikasih tahu sama Rasul, tutup auratmu. Jangan serupa dengan pakaian lawan jenis, yang sopan. Tundukkan pandangan. Diajarin sama Rasul itu. Itu seluruh dunia diajarin. Tapi karena akidahnya ditanam apa ditanam? Rasul Muhammad adalah seorang manusia yang pintar. Itu toh. Itu toh. Jadi ada aliran namanya individualis ketika membaca sirah. Apa maksudnya? Kalau kita baca sirah itu jangan dikaitkan dengan Tuhan. Misal, saya mau tanya nih, burung yang menghancurkan Abrahah namanya burung bukan abigilabil. Oleh aliran individualis ini, burung ababil ditafsirkan apa? Wabah cacar. Perang Badar ditorong malaikat, oleh mereka ditafsirkan diberikan semangat. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ditafsirkan Nabi Muhammad mimpi. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya manusia nggak ada yang percaya kalau Rasul itu seorang nabi. Itu terjadi di zaman saya waktu kuliah di UIN. Sekarang nggak? Sampai Profesor Dr. Faiza Ali Shibromalisi, profesor tafsir pertama di Indonesia dari kalangan perempuan, itu minta kepada saya untuk nulis tesis yang khusus membahas tentang pemikiran-pemikiran yang ada di UIN pada saat itu. Jadi sangat-sangat, mohon maaf waktu itu sangat-sangat liar. Percaya nggak antum? Ada orang mengatakan sholat Jumat boleh hari Kamis. Ada, ada orang S2 itu. Sholat Jumat boleh hari Kamis. Lu gimana? Namanya sholat Jumat hari Kamis, nggak nyambung kan? Ini anak kecil aja ketawa loh. Tapi ada S2. Kuliahnya di Timur Tengah. Nggak ke timur, nggak ke tengah makanya. Nah, itulah di sini kita belajar akidah ini emang agak berat. Tapi ini ilmu yang antum harus kuasain biar antum ngikutin kajian yang lain itu gampang. Karena modal kita buat selamat dunia akhirat itu adalah pemahaman yang benar tentang Allah. Oh iya, Allah itu punya iradah, kehendak. Allah nggak bisa ditekuk, nggak bisa dipaksa. Meskipun aku betul-betul menginginkan bersama dirinya, kalau Allah nggak pengen ya nggak bisa, kan gitu. Antum pernah kan pasti menginginkan sesuatu atau seseorang? Pernah nggak? Ternyata seseorang itu belum ditakdirkan jadi milikmu. Gimana rasamu? Sakit, kesel. Ketahuilah, rasa sakit dan keselmu itu karena dirimu tidak faham tentang kekuasaan Tuhan. Tapi kita di sini belajar, ketika kita diterpa rasa sakit itu, kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagi kami. Ini semua sudah Allah yang atur. Makanya orang yang ridho dengan setiap keputusan Allah, hidupnya akan terjaga dari stres. Ridho itu apa bedanya dengan ikhlas? Karena ini kita masih bahas sifat irodah ya. Keinginan Allah itu mutlak, nggak bisa dihantam, nggak bisa ditekuk. Keinginan antum ngikut sama keinginan Allah. Maka keinginan kita selalu diatur dengan syariat. Tidak boleh menginginkan sesuatu yang haram. Inginkanlah sesuatu yang halal. Lantas ketika kita diterpa oleh musibah, apa sih bedanya ridho dengan ikhlas itu? Kalau ikhlas itu kita nerima tapi masih ada cenut-cenutnya sedikit di hati. Kenapa? Karena kita berusaha menerima itu.
Tapi kalau ridho otomatis. Misalkan dipotong tangannya, kayak Mus'ab bin Umair, lagi pegang panji Rasulullah, tangan kanan dipotong. Ridho. Gak ada perasaan dalam hatinya cenut-cenut. Kalau masih cenut-cenut, ikhlas itu. Pegang lagi pakai tangan kiri, dipotong. Didekap dengan badannya, ditombak. Itu maqam ridho. Kalau seandainya kita menginginkan bersama seseorang, tapi ternyata kita tidak ditakdirkan bersama dirinya, dan kita masih berusaha untuk mengikhlaskan, ya itulah ikhlas. Tapi kalau kita menganggap semuanya itu nggak ada bedanya di sisi Allah, selama kita berbuat baik, selama kita tidak keluar dari koridor, itu namanya ridho. Dan ridho itu adalah makom yang paling tertinggi. Keadaan spiritual yang paling tertinggi dalam ilmu tasawuf namanya ridho. Dan itu sangat sulit dicapai. Nggak mungkin dicapai dengan orang seperti saya, oleh orang seperti saya tuh hampir mustahil. Membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa untuk sampai makom ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan mereka. Itulah mereka siapa-siapa yang takut kepada Tuhan. Misal antum punya harta diambil. Mobil saya hilang. Mobil saya hilang. Nggak berbekas. Tapi ketika kita ridho, oh ini kan punyanya Allah, bukan punya saya. Kalau Allah mau kasih, Allah akan kasih. Kalau Allah nggak mau kasih, Allah nggak akan kasih. Sambil kita ikhtiar, nggak sampai 2 minggu, ada orang datang ke saya, Bib, ini uang sekian ratus juta buat Habib. Kaget nggak? Dikasih uang 300 juta. Ketika kita mengusahakan sesuatu, diambil sama yang punya. Ketika kita ridho sambil berusaha, rupanya dikasih sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi sering saya katakan, orang yang, tolong dicatat, orang yang mengandalkan rizkinya dari selip gaji, maka dia miskin sebelum miskin. Dia sudah miskin duluan. Kenapa? Karena dia membatasi rezekinya dari angka. Dan siapapun yang menjadikan Allah sebagai sumber rizkinya, maka dia kaya bahkan semenjak dia belum kaya. Jangan kita membatasi karunia Allah dengan akal kita. Akal kita ini cuma sekepalan. Kalau kita batasi makrokosmos yang sangat luas ini, tahu kosmos, bukan magic jar, bukan magicom ya, kosmos itu. Kosmos itu artinya alam semesta. Mikrokosmos itu manusia. Makrokosmos itu alam seluruhnya. Nah kita yang mikro ini jangan membatasi yang makro dengan kemikroan kita. Antum makanya guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mengatakan, Beb, kalau antum minta jangan tanggung-tanggung. Minta aja yang paling gede. Mau apa misalkan? Saya ingin sekali setiap tahun ziarah Rasulullah, minta. Anak pernah minta begitu. Ya Rob, saya ingin sekali setiap tahun saya bisa ziarah Rasulullah. Tiba-tiba ada yang telepon, Bib, umroh yuk. Tiap tahun. Diajakin umroh tiap. Kalau gak ada corona, dah bolak-balik aku. Modalnya apa? Yakin. Terus kalau misal gak dikasih, paling enggak kita sudah meminta kepada Tuhan. Kita punya iman. Lu berapa banyak orang haji tapi lupa minta kepada Allah.
Orang haji hanya untuk status, orang haji hanya untuk famous, supaya di depannya ditulis H sama HJ. Iradah Allah mutlak, iradah kita terbatas. Iradah Allah mengatur segalanya, iradah kita nggak ada apa-apanya. Maka orang yang menundukkan iradahnya di hadapan iradahnya Allah, itulah seorang hamba. Dan orang yang durhaka adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa iradahnya terbatas. Maka orang yang stres itu kenapa? Karena menuhankan keinginannya sendiri. Coba lepasin. Let it go. Oh iya, semua ini bukan punya saya, tapi punyanya antum gak akan stres. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ya mau gimana lagi gitu loh. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu namanya sifat irada. Kemudian yang ke-10, ke-9 ya, al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu ini adalah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala dengannya mengetahui segala sesuatu. Allah tahu antum sebelum antum diciptakan, Allah tahu setelah antum diciptakan, dan Allah tahu setelah antum nanti ditiadakan. Allah sudah tahu. Jadi belajar ilmu tauhid ini mengurangi rasa insekuritas kita terhadap pasangan suami istri. Nggak perlu dipasangin CCTV juga. Misalkan saking insecure-nya gitu, suaminya di jidatnya ditaruh GoPro. Ayo yang demi kebersamaan kita selamanya, taruh GoPro di sini. Karena ada loh suami sama istri masing-masing masang GPS di mobil masing-masing, ada yang kayak gitu. Tapi memang terkadang hal tersebut dilakukan karena memang sudah ada distrust, ketidakpercayaan satu sama lain. Nah, dengan kita tahu bahwasanya Allah itu alim, Allah itu zat yang maha mengetahui, kita yakin nih insya Allah suami kita di luar nggak kenapa-napa, istri kita di luar nggak kenapa-napa. Nah, kita ngomongin masalah wanita kerja di luar rumah. Apa hukumnya perempuan kerja di luar rumah? Hukum itu dibagi jadi dua jenis. Satu, hukum itu memang ada pada asalnya. Seperti hukum asal perempuan keluar rumah itu haram tanpa izin suaminya. Ada hukum yang berubah karena sesuatu yang datang dari luar. Contohnya karena apa? Karena seorang perempuan harus membantu suaminya mencari nafkah. Maka diperbolehkan oleh para ulama perempuan itu keluar untuk mencari nafkah apabila memang ada darurat dan hajat. Kalau nggak darurat, artinya masih bisa makan, minum, hajat yang primer adalah pendidikan. Anak masih bisa disuplai oleh suami, kemudian juga tempat tinggal juga masih ada. Ya maka sebagian ulama mengatakan yang lebih baik perempuan itu bekerjanya dari rumah. Tapi seandainya pun seorang perempuan mau bekerja di luar, ada syaratnya. 3. 1. Harus dengan izin suami. Perempuan yang keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak izin kepada suaminya, meskipun itu cuma ke Indomaret, dia sudah melakukan satu perbuatan dosa. Ayo, pasti bilang, aduh gua gak jadi nikah dulu deh, ntar susah lagi jalan-jalan hiking ke gunung, gak bisa deh selfie-selfie. Lah memang begitu, ente pengen nikah, I love you, you love me, tapi gak mau ada keterikatan, gak bisa. Pernikahan itu begitu memang. Lantas di atas namakan apa? Di atas namakan posesif, gak ada itu. Justru suami yang tidak cemburu istrinya keluar rumah, tidak diperingatkan istrinya, dia bisa tergolong dayus. Nggak masuk surga dayus itu. Yang kedua, tidak khulwat. Tidak khulwat itu artinya tidak berada di dalam satu ruang tertutup bersama non mahram. Khulwat artinya berada di dalam satu ruang tertutup tanpa non mahram, bersama non mahram, tanpa mahram. Misalkan ada seorang pekerja, dia pekerja sebagai penata rias. Terus dia merias artis misalkan. Berduaan aja di situ. Nggak ada mahramnya, nggak ada perempuan lain, nggak terbuka tempatnya.
Ya, mohon maaf ya. Lebih baik cari pekerjaan lain. 3, ikhtilat. Ikhtilat itu bersinggungan. Pernah nggak lihat sesama pekerja tabok-tabokan laki perempuan? Pok, pok, kamu pok, sekali mukanya tabok. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Pegang kanan, pegang kiri, kadang-kadang dirangkul. Karena kita melihatnya. Jadi syaratnya 3 itu. Izin suami, tidak ada khulwat, tidak ikhtilat, dan yang tadi saya tambahkan satu lagi apa? Ada darurat dan hajat di situ. Nah, maka suami juga harus berusaha memprovide. Jangan sampai malah istrinya keluar kerja, suaminya main game di rumah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada yang seperti itu. Suaminya main game di rumah, istrinya keluar cari kerja. Ingat prinsipnya, wahai suami, uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Iya. Tahu singkatan suami? Suami, setiap uang adalah milik istri. Itu singkatannya. Maka jangan pelit-pelit sama istri. Nabi SAW tuh semua dikasih sama istrinya. Ya. Tuh namanya ilm. Oh, Allah punya sifat ilm. Allah tahu. Tahu apa yang akan terjadi, tahu apa yang sudah terjadi, kita pasrahkan sama Allah. Maka Anda bisa membohongi manusia, tapi Anda tidak akan bisa membohongi Tuhan. Makanya andalan cewek yang ditinggalin PHP siapa? Allah Maha Tahu. Ya kan? Dari awal kemana pas pacaran? Pas di bioskop Allah Maha Taunya kemana? Ya, pas lagi jalan berduaan Allah Maha Taunya kemana? Ketika udah disakitin baru ngomong Allah Maha Tahu. Manusia emang kayak begitu. Begitu susah larinya ke Allah, begitu senang lupa sama Allah.